Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di konten kami Acting Clinic yang ke-10. Untungnya konten Acting Clinic ini masih bisa berjalan sampai yang ke-10 karena kita mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang, atau aku bisa bilang dari satu orang aja ya. Tapi nggak apa-apa, meskipun dia menanyakan dia pertanyaannya dari satu orang, tapi ada banyak pertanyaan dari dia yang menurut kami pertanyaannya menggelitik ya, sederhana tapi menggelitik. Pertanyaan terkumpul nih ya dari YouTube, Instagram, Facebook juga ada pertanyaan. Buat teman-teman yang mau nonton Acting Clinic dari yang pertama sampai yang ke-9 bisa ditonton terlebih dahulu di channelnya Aku Aktor ya. Dan kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari, nah ini dia orangnya, si Gundaria. Dia nanya nih. Pertanyaan pertama ya yang akan kita jawab adalah, aktor harus selalu melatih imajinasinya kah? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena imajinasi adalah senjata utama dari seorang aktor, ya. Imajinasi. Lewat banyak pengertian. Kamu bisa baca Lee Strasberg, kamu bisa baca Sanford Meisner, yang Lee Strasberg mengatakan bahwa acting is the ability to react under imaginary stimuli. Terus Sanford Meisner bilang living truthfully under imaginary circumstances. Ya, Lee Strasberg mengatakan kemampuan untuk bereaksi terhadap imajinasi. Sanford Meisner bilang kemampuan untuk hidup secara jujur dalam dunia imajiner. Itu artinya selalu butuh kemampuan imajinasi. Jadi aktor harus selalu melatih imajinasinya, ya. Karena itu ya salah satu senjata utama dari seorang aktor, imajinasi. Lalu pada pertanyaan yang kedua masih dari YouTube dan masih dari orang yang sama, yaitu Gundaria lagi. Dia nanya, ini pertanyaan cukup menggelitik buat kami ya. Itu kenapa kami ingin menjawabnya. Dia nanya, aktor haruskah terkenal? Kita akan lihat pertama dari sisi kerjaan, dari sisi industri. Haruskah aktor terkenal? Iya, tentu. Untuk ya biar dia kemudian hasil karyanya bisa dikenal orang. Ketika dia aku mau nyari pemain nih, siapa ya? Kalau dia tidak terkenal, maka mungkin kita nggak akan pernah tahu bagaimana pembuktian kemampuannya. Maka seorang aktor secara pasar, ya, dalam berpikir pasar industri, dia harus terkenal, meskipun taraf terkenalnya macam-macam ya. Tapi ketika kita tidak melihat dari sudut pandang itu, dari sudut pandang pasar gitu ya, kita lihat dari sudut pandang berkarya saja, maka bisa dibilang aktor tidak harus terkenal. Bisa jadi mereka berkarya saja sehingga tiba-tiba mereka terkenal sendiri. Jadi tujuannya bukan terkenal, tapi mereka awalnya ya cuma pengen berkarya aja, cuman efeknya jadi terkenal. Tapi untuk membuat, kita lihat sekali lagi, lihat dalam dalam kacamata industri, untuk membuat karir terus melenggang sampai berusia panjang, maka seorang aktor harus memaintain dengan baik keterkenalannya, pengetahuan publik atas dirinya, pengetahuan produser dan sutradara atas kemampuan dan pembuktian atas kemampuannya. Kurang lebih begitu. Jadi harus melihat dari dua sudut pandang ya kalau menjawab pertanyaan yang unik ini. Dan ada satu pertanyaan lagi juga masih dari YouTube. Acting memerankan seseorang dengan merasakannya susahkah? Acting tuh, aku meminjam apa yang disebut sama guruku ya, Mas Rukman Rosadi. Dia bilang acting itu nggak sulit, tapi rumit. Ya, jadi apakah susah? Menurut kami nggak. Rumit iya, tapi sulit sepertinya tidak. Karena toh kalau terlalu sulit kayaknya kami tidak akan melanjutkan ada di dunia seni peran, atau akan ada banyak orang yang menyerah di awal-awal mencoba dunia seni peran, atau kita mungkin tidak akan pernah bisa melihat Reza Rahadian, kita tidak akan pernah bisa melihat siapa lagi aktor-aktor Indonesia, Mas Lukman Sardi dan lain sebagainya, kalau susah. Kupikir nggak susah. Rumit iya, tapi sulit tidak. Apalagi memerankan seseorang dengan merasakannya. Yaitu kan salah satu tanggung jawab kerja seorang aktor, ya. Jadi apakah susah? Mari kita bilang bersama-sama tidak. Rumit? Iya. Itu dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Gundaria. Kemudian masih dari orang yang sama juga.
Bukan kayaknya ya. Tapi ini dari Instagram, dari Generasi Penyair Alami. Dia nanya nih, ini menarik sekali pertanyaannya. Dia nanya, haruskah seorang aktor hafal naskah? Menurut kalian, haruskah seorang aktor hafal naskah? Menurut kami, hafal iya, tapi tidak boleh berhenti pada menghafal naskah saja. Artinya seorang aktor harus memahami naskahnya, harus mengetahui betul seluk-beluk di naskahnya. Hafal itu kupikir adalah salah satu taraf paling permukaan. Aktor tidak disarankan ada di taraf permukaan itu. Sehingga, tapi dia harus melalui taraf permukaan itu, ya. Jadi dia harus hafal naskah dulu. Lalu kemudian tidak boleh berhenti di sana. Dia harus memahami naskahnya, mengerti seluk-beluk tentang naskahnya, mengerti subteks yang ada di dalam naskahnya, mengerti tentang karakternya. Itu yang paling penting. Oke? Dan apakah menghafal adalah sebuah kewajiban? Ya kalau misalnya menghafal adalah layer pertama dari serangkaian ruang kerja aktor, ya maka dia harus dilalui. Maka menghafal naskah harus dilakukan. Gitu. Tapi kembali lagi, semua aktor beda-beda ya. Ada aktor-aktor yang kita tidak perlu menghafal naskahnya, kita menghafal peristiwanya saja. Oke, menghafal peristiwanya, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mau menghafal peristiwanya, kamu harus tahu betul dan paham betul tentang siapa karakternya. Ya, kamu mau, aku mau di peristiwa ini menambahkan dialog gitu. Oke. Tapi pastikan kamu memahami betul siapa karakternya. Dan itu nggak mudah, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang hadir di Acting Clinic ke-10 hari ini. Jika kalian ada pertanyaan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan jawab minggu depan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Like video ini kalau kalian suka dengan video ini, atau dislike saja kalau kalian tidak suka. Terima kasih, sampai ketemu di video Acting Clinic berikutnya. Viva Aktor.